got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Jasia dengan NIM 21134.007. Oke, saya menghadapi teman-teman ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling, yaitu pengadministrasian. Nah, data yang saya gunakan ini atau alat instrumen yang saya gunakan ini adalah sosiometri. Jadi sosiometri ini merupakan alat untuk meneliti hubungan interaksi sosial pada suatu kelompok atau kelompok kecil ataupun kelompok besar. Oke ya, kita mulai saja dengan pengadministrasian. Jadi mulai saja ya dengan pengadministrasian sosiometri ini. Maaf ya sebelumnya saya mengganggu waktunya teman-teman. Sebentar. Saya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak adalah merupakan mahasiswi semester 5 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di UIN SMH Banten. Jadi maksudnya kedatangan dari kakak di sini adalah kakak ingin memberi tugas mata kuliah kakak, yaitu mikrokonseling. Bagaimana tujuannya? Untuk menganalisis hubungan interaksi sosial yang berada di kelas ini. Jadi kakak bakal meminta waktu sebentar, sekitar waktu 5 menit atau 10 menit. Apakah teman-teman bersedia untuk bisa meluangkan waktu di tugas kakak ini? Oke ya, terima kasih kalau bisa meluangkan waktunya buat kakak. Nah, kita mulai saja ya teman-teman. Alat atau instrumen ini yang kakak gunakan saat ini adalah sosiometri. Sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah dengar apa itu sosiometri dan juga diketahui? Belum. Oke ya. Di sini jika teman-teman belum mengetahui apa itu sosiometri, kakak bakal ngejelasin apa itu sosiometri. Nah, jadi sosiometri ini merupakan alat untuk mengukur interaksi sosial pada suatu kelompok tersebut. Ini dapat berupa kelompok kecil maupun kelompok besar. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, jadi kakak bakal ngasih satu pertanyaan dan teman-teman akan dijawab dengan pertanyaan tersebut dengan dua jawaban. Contohnya dengan pertanyaan itu misalkan seperti ini: siapa teman yang paling senang ketika diajak diskusi di kelas? Nah, jadi teman-teman bakal ngejawab dua pertanyaan tersebut dengan dua nama ketika diajak diskusi di kelas. Sampai sini apakah teman-teman paham? Jika teman-teman paham, kakak langsung saja, dan hal ini adalah bersifat rahasia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir data ini akan diketahui oleh orang lain atau siapapun. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir orang lain bakal mengetahui minta jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sudah tulis. Nah, hal ini juga tidak berpengaruh atau mempengaruhi nilai teman-teman di sekolah. Jadi teman-teman tidak perlu diskusi dengan teman kalian di sebelah, maka teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau paham, kakak minta teman-teman menyiapkan satu kertas selembar dengan alat tulis. Oke ya, sudah menyiapkan. Alangkah baiknya ini kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Jika sudah selesai, tuliskan nama teman-teman beserta jenis kelamin teman-teman. Jika sudah dengarkan kakak baik-baik, kakak bakal ngasih tahu pertanyaannya, dan tolong teman-teman dengarkan baik-baik pertanyaan siapa teman yang paling kalian senangi ketika berada di kelas. Yang belakang, apakah suara terdengar? Oke, kakak ulangi ya. Kakak ulangi lagi ya dengan pertanyaannya. Siapa teman yang paling kalian senangi ketika berada di kelas? Oke, teman-teman boleh menjawab. Jadi
Jika sudah selesai kertasnya, tolong kumpulkan ke depan. Jadi ini itu merupakan hasil data yang teman-teman jawab. Sebelumnya kakak terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya sebentar. Dan maaf kakak juga mengganggu waktu teman-teman. Jadi kakak jelasin lagi di sini adalah data bersifat rahasia, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Hal ini bakal diketahui oleh orang lain. Jadi oke ya, karena semuanya telah selesai, alangkah baiknya kita baca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi terima kasih ya teman-teman, kita bakal ketemu di minggu depan. Semoga teman-teman sehat selalu, karena kita bakal ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya itu untuk menyampaikan hasil data. Maaf teman-teman, kakak mengganggu waktunya ya sebentar. Sebelumnya teman-teman masih ingat sama kakak? Oke, beberapa masih ingat dan beberapa ada yang tidak ingat. Oke, kakak izin perkenalkan lagi ya. Nama kakak Jasia dari Prodi BKI, mahasiswi UIN SMA Banten. Oke ya, sepertinya kakak yang telah katakan di minggu kemarin ya, bahwa kakak kembali lagi di kelas ini untuk memberitahukan hasil data yang kakak olah. Nah, ternyata hasil data yang kakak olah ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berada di kelas ini tuh masih kurang baik. Teman-teman masih ngerasa gak kalau interaksi itu masih kurang baik? Kayak misalkan interaksi ini akan berteman dengan perkelompok atau sirkelan. Teman-teman masih ngerasa nggak? Iya, oke. Ada beberapa orang yang interaksi sosialnya bagus karena mereka banyak yang dipilih, namun ada beberapa juga orang sedikit yang dipilih, bahwa menunjukkan interaksi sosialnya ini kurang bagus. Tapi sebelumnya itu dari minggu kemarin ada yang hadir dan minggu sekarang ada yang sakit atau tidak hadir. Apakah ada? Ada semua. Nah, untuk data hasil ini kakak akan memanggil nama-nama yang interaksinya kurang baik. Nah, jadi teman-teman tenang aja bahwa ini kan bersifat rahasia, jadi nanti kakak memanggil nama-nama tersebut pribadi atau kakak meminta bantuan kepada wali kelas teman-teman untuk memanggil namanya yang kurang bagus. Nah, untuk nama-nama yang kurang bagus ini teman-teman tidak perlu takut, khawatir, karena nanti kita akan berdiskusi untuk meningkatkan interaksi sosial yang teman miliki, sehingga nanti teman-teman akan mudah interaksi dan teman-teman akan juga lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Apakah teman-teman sudah paham? Sampai sini ada yang ditanyakan untuk nama-nama yang tidak dipanggil itu berarti interaksi sosial teman-teman ini sudah bagus. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu kakak di minggu depan atau minggu kapan saja ya, boleh teman-teman ajak berdiskusi bareng kakak mengenai berdiskusi apapun atau bercerita-cerita. Dan untuk nama yang dipanggil kakak tegaskan lagi ya, teman-teman tidak perlu khawatir, takut, karena kita hanya berdiskusi mengenai interaksi sosial sehingga interaksi sosial teman itu meningkatkan dan karena sudah percaya diri dalam berinteraksi sosial. Sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, terima kasih ya teman-teman. Maaf sekali mengganggu waktunya sebentar. Semoga teman-teman ini diberi sehat selalu dan semoga dipermudah segala urusannya. Kita akan ketemu lagi jika ada kesempatan di minggu depannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu pengolahan data dan program. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola sesometri. Oke, di sini saya telah menampilkan PPT ya. Bagaimana mengelola sesometri. Jika teman-teman ingin simple ya, teman-teman buka website melalui sesometri sidek.i.com. Jadi nanti saya tampilkan dari layar.
Oke, dari hasil data yang minggu kemarin ada nama-nama yang interaksinya kurang baik. Di sini saya telah menampilkan hasil datanya. Ada kode pilihan pertama dan ada pilihan kedua. Di balik kode ini ada nama-nama siswa atau siswi atau klien yang kemarin saya ambil datanya. Kenapa menggunakan kode? Karena kita ada asas kerahasiaan. Jadi kita tidak boleh menampilkan nama-nama siswa tersebut. Kode ini teman-teman bisa menggunakan apapun, seperti menggunakan nama simbol ataupun huruf. Di sini saya menggunakan nomor dari nomor 1 sampai 10. Nah, untuk kita lihat ya dari kode pertama. Dari kode pertama ini ada siswa-siswi yang memilih di pilihan pertama itu nomor 3, di pilihan kedua itu nomor 6, begitu seterusnya hingga sampai kode nomor 10. Nah, pilihan kode ini sangat berkesinambungan dengan nama-nama siswa yang dipilih. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk sosiogram. Jadi bentuk sosiogram ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan interaksi individu dalam suatu kelompok dan sekaligus dapat ditemukan pola hubungan sosial dan individu lainnya. Nah, bisa kita lihat dari sini ya. Nomor 1 ada sekitar 4 orang yang memilih di nomor 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial dia memiliki pada kode si nomor 1 ini sudah cukup bagus ya. Namun kode nomor 4 ini juga sudah cukup bagus, yang memilih ada 4 orang. Kita bisa lihat pula ada beberapa juga yang menunjukkan bahwa interaksi sosial yang ia miliki cukup kurang. Kita bisa lihat di kode nomor 3, di kode nomor 3 8, 10, 2, 9, 7, 5, 6. Di nomor 3 itu yang memilih cuma 1 orang yang memilih mereka. Nah, selanjutnya ada keterangan. Bentuk bulat ini adalah perempuan. Jadi kita bisa lihat untuk persegi ini adalah laki-laki. Nah, untuk tanda panah yang pink ini menunjukkan bahwa hal tersebut pilihan pertama. Nomor 3, pilihan keduanya itu adalah nomor 6. Di sini nomor 6 atau tanda panah menunjukkan ke angka nomor 6 ini berwarna hijau. Jadi selanjutnya program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling ini merupakan bentuk program BK yang saya buat dari hasil olah data sosiometri. Di minggu kemarin di sini ada bidang layanan, ada tujuan masalah, ada komponen layanan, ada strategi layanan, ada materi, metode, dan media, ada juga evaluasi. Nah, jadi saya menggunakan program BK yang tahunan. Jadi untuk bidang layanan yang pertama ini ada bidang pribadi. Tujuan masalahnya ini siswa atau siswi atau juga konseli memiliki kesadaran melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Untuk komponen layanannya ini saya menggunakan yaitu layanan dasar. Strategi layanannya itu menggunakan bimbingan klasikal, materinya itu ibadah dengan kemauan sendiri, metodenya itu diskusi. Untuk media ini menggunakan slide PPT. Jadi untuk evaluasinya itu proses dan hasil. Ada juga yang kedua ini masih sama bidang pribadi. Tujuan masalahnya ini konseli memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi komponen layanan ini menggunakan komponennya layanan dasar. Strategi ini layanannya ini menggunakan bimbingan kelompok. Materinya ini menggunakan materi cara meningkatkan kepercayaan diri. Metodenya ini menggunakan sosiodrama. Medianya ini menggunakan skenario, begitu juga evaluasinya proses
proses dan hasil. Namun bidang layanan sosial ini tujuan masalahnya konseli dapat memahami peran sosial sebagai pria dan wanita. Komponen ini menggunakan komponen layanan dasar. Strategi layanannya ini menggunakan bimbingan klasikal. Materi yang saya gunakan ini materi peran sosial sebagai pria dan wanita. Metode yang saya gunakan ini metode diskusi, dan juga medianya ini saya menggunakan media bahan bacaan dan video. Untuk evaluasinya ini hasil dan proses. Mungkin segitu saja materi yang saya paparkan dalam materi yang pertama pengadministrasian, yang kedua itu pengolahan data yaitu sosiometri, yang ketiga program BK. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.